selain menutupi salib, tapi juga adalah menutupi gambar-gambar dan patung-patung yang ada dalam gereja kita. Peristiwanya dilaksanakan sesudah Selamat jumpa saudara-saudari terkasih umat beriman yang tercinta. Kita bertemu pada kesempatan ini berkaitan dengan katekese liturgi atau juga biasa dikatakan pastoral liturgi. Bagaimana liturgi itu supaya semakin kita pahami, dan lewat pemahaman kita juga akan sampai semakin mencintai dan kemudian juga semakin sampai pada tujuan liturgi itu. Allah dimuliakan dan kita memperoleh berkat dan pengudusan dari kemurahan Tuhan. Katekese kita pada hari ini berkaitan dengan penutupan salib, yang pada hari-hari terakhir ini banyak juga pertanyaan disampaikan ke Komisi Liturgi Keuskupan Agung Medan. Kapan kita menutup salib? Karena dilihat juga dari berbagai sumber dan beberapa tempat bahwa salib itu dalam gereja maksudnya telah ditutup sejak minggu kelima masa puasa, dan itu juga dilihat dari berbagai sumber seperti kita katakan tadi melalui YouTube atau juga medsos di berbagai tempat. Tetapi mari kita lihat juga sejenak nanti sampai pada keputusan dan kepastian di keuskupan kita, dan kita coba melaksanakan sesuai dengan norma gereja kita juga. Nah, apa latar belakangnya? Sebenarnya demikian, boleh kami ceritakan sedikit bahwa tradisi penutupan salib dalam gereja kita sudah ada sejak abad keempat Masehi di Roma. Dan di sana sudah ada juga tradisi selain menutupi salib, tapi juga adalah menutupi gambar-gambar dan patung-patung yang ada dalam gereja kita sebagai persiapan memasuki Trihari Paskah yang istimewa dalam gereja kita. Peristiwanya dilaksanakan sesudah misa sore atau malam Kamis Suci yang diberikan judul Misa Mengenang Perjamuan Tuhan. Harinya adalah Kamis malam sebelum Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Hari Raya Paskah. Yang ketiga hari itu disebut sebagai Trihari Paskah. Nah, begitu latar belakang ini yang sangat menyejarah dalam gereja kita. Suatu usaha dari gereja kita untuk bermeditasi dalam juga ikut bersedih dalam sengsara Tuhan pada hari Jumat, lalu juga pada hari Sabtu saat Tuhan dimakamkan atau tinggal di makam, dan pada hari ketiga adalah Tuhan bangkit. Maka dalam hari itulah gereja kita dituntun dalam suatu permenungan, suatu refleksi untuk masuk dalam Trihari Paskah, tapi juga nanti akan bersuka cita dengan luar biasa pada Hari Raya Paskah, pada hari ketiga. Itu sedikit latar belakang yang dikaitkan dengan peristiwa Yesus ditangkap sebelum menjalani hari sengsaranya. Peristiwanya itu sesudah perjamuan malam terakhir. Dari itulah juga dalam gereja kita, sesudah gereja kita masih bersuka cita merayakan malam perjamuan Tuhan, dan sesudahnya Tuhan menyepi, bahkan meninggalkan para rasul untuk kemudian menjalani sengsara. Lalu itu dimasukkan juga dalam konteks perayaan liturgi sesudah perjamuan malam Tuhan. Lalu gereja kita dibuat sedemikian dalam suasana sedih yang tadi, dan gambar Tuhan atau salib Tuhan juga diselubungi dengan kain, untuk mengatakan gereja kita sedang bermeditasi
masuk dalam suasana peristiwa-peristiwa misteri penyelamatan yang diselenggarakan oleh Tuhan. Itu sebuah latar belakang sejarah. Sejak abad keempat, kurang lebih sudah pasti, sejak abad keempat dan berlaku terus sampai sekarang. Penutupan salib dilaksanakan demikian di kota Roma atau juga dalam tradisi gereja kita, gereja Roma. Itu satu poinnya. Tetapi bahwa kemudian ada suatu dokumen gereja kita yang diterbitkan pada tahun 1988, diberikan judul Perayaan Paskah dan Persiapannya. Nah, bukunya yang ini. Tipis bukunya. Meskipun tipis, tapi ini penuh makna. Memuat juga sejarah, tapi juga tindakan pastoralnya sampai pada hakikat perayaan-perayaan. Apa dikatakan di sini dalam salah satu nomor, pada nomor 26 di buku yang ini, saudara-saudara terkasih, dikatakan kebiasaan memberi selubung kepada salib-salib dalam gereja sejak Minggu Prapaskah kelima dapat dipertahankan bila diperintahkan demikian oleh konferensi wali gereja. Salib-salib tetap terselubung sampai akhir liturgi Jumat Agung, tetapi gambar-gambar sampai awal perayaan malam Paskah. Saya duga inilah juga menjadi alasan dari beberapa gereja kita, bahkan juga keuskupan, oleh orang-orang yang mencintai liturgi dan kemudian langsung menerapkannya di keuskupan atau di tempat di mana iman itu dirayakan. Tapi perlu kami sampaikan demikian, latar belakang dari dokumen ini perlu juga diketahui oleh umat beriman. Ini mungkin yang masih kurang, maka perlu juga dikatekesikan lagi. Jadi dibaca satu dokumen langsung dilaksanakan. Tapi latar belakang sejarah dari dokumen ini kurang dipahami oleh umat beriman, atau pemahaman kita masih terbatas dengannya. Itu kurang lebih sebagai alasan yang kita duga, maka kemudian maraklah di sekitar kita kurang lebih 10-an tahun terakhir bahwa salib-salib itu ditutup di gereja sejak Minggu kelima puasa ini. Nah, itu sebagai latar belakangnya. Maka saya terangkan sedikit lagi katekisnya tentang dokumen ini, mengapa berbunyi seperti itu. Bahwa di gereja kita pada abad-abad yang lampau memiliki tradisi-tradisi. Nggak sama semua tradisinya. Di Roma, sudah saya katakan tadi, sejak abad keempat malah sudah tradisi penyelubungan salib dilaksanakan sesudah misa Kamis Suci. Tapi di Jerman sebagai contoh berbeda tradisinya, yang belum menyatu dalam tradisi yang utuh dengan Roma. Maka mereka punya tradisi yang sebelum abad ke-10 mereka itu, konferensi wali gereja Jerman telah menutupi salib sejak Minggu kelima. Juga nanti itu berkembang dengan konferensi wali gereja yang berkaitan dengan gereja atau tradisi di Jerman. Nah, itu sebagai catatannya. Maka itulah kemudian dicoba dipelihara oleh gereja kita, yang sampai sekarang gereja Jerman itu tetap menyelubungi salib sejak Minggu kelima, karena sudah begitu tradisi itu berjalan sejak lama. Sementara tradisi Roma adalah juga lebih jauh lagi, sejak abad keempat seperti kita katakan tadi, menyelubungi salib sesudah misa Kamis malam suci mengenang perjamuan Tuhan. Itu beda tradisi, bukan mengurangi hakikat liturgi. Itu daripada tradisi praktisnya yang ada dalam konferensi gereja di belahan dunia ini, hingga pada waktunya norma gereja kita dipersatukan pula tentunya dengan ritus Roma yang kita kenal sekarang. Nah, itu latar belakangnya. Mengapa norma pada nomor 26 ini dituliskan sedemikian? Karena gereja Katolik kita Roma
tetap juga menghargai tradisi-tradisi yang ada di keuskupan-keuskupan atau konferensi-konferensi wali gereja yang telah berlaku atau telah ada sebagai tradisi di sana, di tempat itu, di keuskupan itu, di konferensi wali gereja itu sebelum dokumen ini terbit. Dokumen ini terbit tadi tahun 1988. Maka Kongregasi Badak Suci di Roma tetap menghargai tradisi-tradisi seperti yang kita bahas ini. Penyelubungan salib sebelum dokumen ini terbit, silahkan saja laksanakan terus. Itulah juga bagian dari ciri gereja Katolik kita. Tetap menghormati tradisi-tradisi yang ada dalam gereja. Nah, kembali kita ke sini untuk konteks Indonesia misalnya, atau konteks Keuskupan Agung Medan, bahwa sebelum dokumen ini terbit tahun 1988 tidak ada kebiasaan di keuskupan kita, bahkan juga di Indonesia sebenarnya, menutup salib sejak minggu kelima, karena kita mengikuti tradisi yang sangat antik dari Roma sejak hari Kamis suci malam sesudah misa mengenang perjamuan malam Tuhan. Dan itulah kemudian juga sebenarnya yang mau disampaikan lagi sedikit dengan katekese ini, supaya pemahaman kita semakin tercerahkan, lalu kita juga dapat memahami mengapa ada perbedaan di sana sini, misalnya termasuk berkaitan dengan penyelubungan salib, tetapi tanpa mengubah hakikat perayaan liturgi gereja kita di seluruh dunia ini, lebih pada suatu tradisi. Tetapi kembali kita ke sini karena kita telah mengikuti suatu tradisi yang antik dalam ritus Latin atau ritus Roma, maka demikian juga sampai sekarang di keuskupan kita memelihara tradisi itu, dengan catatan yang tadi bahwa di keuskupan kita sebelum dokumen ini terbit belum ada dokumen atau anjuran atau kepastian keputusan soal menutup salib sejak minggu kelima, karena kita mengikuti tradisi yang antik yang tadi. Juga untuk konteks Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia belum juga menerbitkan suatu dokumen mengatakan penutupan salib sejak minggu kelima. Jadi mengapa itu muncul adalah tadi karena ada dari antara umat beriman ini yang mencintai liturgi, membaca dokumen sedemikian, ya langsung melaksanakannya, tetapi kurang memperhatikan atau masih terbatas dalam konteks pemahaman sejarah atau latar belakang mengapa dokumen itu muncul. Maka begitu sedikit penjelasannya, sehingga dengan katekese sederhana ini, umat beriman yang terkasih tak usah menjadi gusar hati, tapi kita juga akan semakin dicerahkan untuk juga semakin mendalami aspek-aspek penting dalam perayaan liturgi kita berkaitan dengan sejarah, lalu kita coba mengaplikasikannya lagi dalam perjalanan hari-hari hidup kita selanjutnya.